Mimin yakin banyak yang belum tahu apa itu senet. Apakah itu? Apa itu makanan? Tentu bukan. Senet adalah salah satu permainan papan tertua yang dikenal di dunia. Permainan papan ini berasal dari Mesir kuno. Berikut adalah rincian mengenai permainan ini dari berbagai aspek. 1. Tahun penemuan. Senet diperkirakan telah ada sejak sekitar 3100 sebelum Masehi. Dan bukti tertua yang ditemukan berasal dari makam Raja Narmer, penguasa Mesir kuno yang menyatukan Mesir Hulu dan Hilir, atau penguasa pertama dinasti Mesir. Permainan ini terus dimainkan hingga periode Romawi, sekitar 400 Masehi. 2. Temuan. Senet ditemukan di berbagai situs arkeologi di Mesir, termasuk makam-makam, kuil, dan tempat-tempat pemakaman. Salah satu penemuan terkenal adalah set senet yang ditemukan di makam Tutankhamun. Banyak set permainan ini terbuat dari berbagai bahan, termasuk kayu, batu, gading atau bahan mahal lainnya. 3. Deskripsi game. Senet adalah permainan strategi dua pemain, yang dimainkan di papan. Papan senet terdiri dari 30 kotak, biasanya dibagi menjadi 3 baris. Pemain harus memindahkan semua bidak mereka dari sisi papan ke sisi yang berlawanan, atau dari awal sampai akhir. Permainan ini menggunakan tongkat lempar untuk menentukan langkah yang harus diambil. Bidak bergerak sesuai dengan hasil lemparan, dan ada beberapa kotak yang memiliki makna khusus. Pemain yang pertama kali berhasil mengeluarkan semua bidaknya dari papan, dinyatakan sebagai pemenang. Kotak-kotak dalam permainan senet memiliki makna simbolis yang terkait erat dengan konsep kehidupan dan perjalanan spiritual dalam budaya Mesir kuno. Berikut adalah penjelasan dari beberapa kotak yang paling penting dalam permainan senet. A. Kotak 15 hingga 26. Kotak-kotak ini mencerminkan perjalanan spiritual yang dilakukan oleh jiwa di dunia bawah setelah kematian. Pemain mencoba menggerakkan bidak mereka melalui kotak-kotak ini sebagai simbol kemajuan dalam perjalanan menuju kehidupan setelah mati. Tidak ada makna spesifik pada setiap kotak di tengah papan, tetapi mereka melambangkan tahap-tahap awal dalam perjalanan spiritual. B. Kotak 27. Kotak air. Disebut juga sebagai kotak bahaya atau rumah air. Kotak ini melambangkan air terlarang atau sungai yang memisahkan dunia fisik dari alam spiritual. Jika pemain mendarat di kotak ini, mereka dianggap tenggelam dan harus memulai kembali dari posisi sebelumnya, yang mewakili bahaya yang dihadapi jiwa dalam perjalanannya menuju akhirat. C. Kotak 28. Kotak kebaikan. Kotak ini dianggap sebagai simbol keselamatan atau rumah kebaikan. Di sini jiwa mulai mencapai keselamatan dan memperoleh perlindungan dari dewa-dewa, melambangkan harapan bahwa jiwa akan berhasil melewati tantangan di dunia bawah. D. Kotak 29. Kotak ketentraman. Kadang disebut sebagai rumah ketenangan atau rumah keamanan. Kotak ini menandakan bahwa jiwa telah mendekati akhir dari perjalanannya menuju kedamaian. Pemain yang mencapai kotak ini berada di tahap akhir dari pencarian mereka untuk kehidupan abadi. E. Kotak 30. Kotak cahaya. Kotak terakhir ini dikenal sebagai rumah kebenaran atau rumah Rehorati, dewa matahari, melambangkan akhir perjalanan dan kemenangan. Jiwa yang mencapai kotak ini dianggap telah berhasil melalui pengadilan di dunia bawah dan telah memperoleh kehidupan abadi. Ini adalah tujuan akhir dari permainan senet, yang secara simbolis mewakili kemenangan jiwa atas kematian dan masuknya ke dalam keabadian. 4. Filosofi. Senet bukan sekadar permainan hiburan. Dahulu memiliki makna filosofi yang dalam. Permainan ini melambangkan perjalanan jiwa melalui kehidupan, kematian, dan kehidupan setelah mati. Kotak-kotak di papan senet mencerminkan tantangan dan rintangan yang harus dihadapi jiwa dalam perjalanan spiritualnya. Dimensi religius yang mencerminkan perjalanan jiwa setelah kematian menuju alam baka. Secara keseluruhan, kotak-kotak dalam permainan senet mencerminkan perjuangan jiwa untuk mencapai keselamatan dan kehidupan setelah mati, yang sangat penting dalam agama Mesir kuno. Banyak makam Firaun dan bangsawan yang ditemukan dengan papan senet, menunjukkan bahwa permainan ini mungkin digunakan sebagai alat untuk berlatih
atau memohon perlindungan dalam perjalanan spiritual mereka. Senet juga sering ditemukan di konteks pemakaman, yang menunjukkan bahwa kota-kota dalam permainan ini dipandang sebagai panduan spiritual menuju kehidupan abadi. Ada elemen keberuntungan yang mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan dan setelah kematian. Pemenang permainan sering dianggap sebagai simbol keberhasilan dalam perjalanan spiritual, dengan harapan bahwa mereka yang berhasil akan mencapai kehidupan setelah mati yang baik. 5. Upacara dan ritual. Senet sering dimainkan dalam konteks ritual dan upacara keagamaan. Di beberapa makam, permainan ini dilihat sebagai sarana untuk mempersiapkan jiwa untuk kehidupan setelah mati. Ada juga bukti bahwa senet dimainkan dalam konteks perayaan dan penghiburan dalam kehidupan sehari-hari. Set permainan senet terkadang ditempatkan di makam sebagai bagian dari upacara pemakaman, sehingga si pemain dapat terus bermain dalam kehidupan setelah mati. 6. Budaya. Senet adalah bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya Mesir kuno. Permainan ini dimainkan oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk raja, bangsawan, dan rakyat biasa. Hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan komunitas, serta cara untuk mengembangkan keterampilan strategi dan berpikir. Senet juga berfungsi sebagai cara untuk menghibur dan mengembangkan hubungan antar individu, baik dalam konteks sosial maupun spiritual. 7. Asal-usul. Asal-usul senet tidak sepenuhnya jelas, tetapi diperkirakan muncul dari tradisi permainan yang lebih tua di Mesir. Ini mencerminkan interaksi antara berbagai elemen budaya Mesir, termasuk aspek spiritual dan sosial. Beberapa teori menunjukkan bahwa senet mungkin merupakan evolusi dari permainan yang lebih sederhana, dengan penambahan simbolisme dan strategi seiring waktu. Permainan senet dianggap sebagai salah satu permainan papan tertua di dunia, dan banyak ahli percaya bahwa permainan ini memiliki akar yang sangat mendalam dalam budaya Mesir kuno. Namun, karena permainan ini sudah ada ribuan tahun yang lalu, asal-usul pastinya tidak sepenuhnya jelas. Terdapat beberapa teori tentang bagaimana senet muncul dan berkembang di Mesir kuno. Teori hiburan murni. Salah satu teori awal menyatakan bahwa senet awalnya muncul sebagai permainan papan sederhana, yang digunakan untuk hiburan di kalangan bangsawan Mesir kuno. Papan permainan yang terdiri dari kotak-kotak, dengan bidak yang dipindahkan berdasarkan lemparan tongkat kayu, atau dadu menjadi hiburan yang menarik. Permainan ini mungkin dimainkan untuk kesenangan dan bersifat kompetitif, tanpa makna religius yang dalam pada awal kemunculannya. Namun, seiring waktu, senet mulai dikaitkan dengan kepercayaan spiritual, karena budaya Mesir yang sangat dipengaruhi oleh konsep kehidupan setelah mati. Teori simbolisme religius sejak awal. Teori lain menyebutkan bahwa senet mungkin sudah memiliki unsur religius sejak awal kemunculannya. Ini didasarkan pada temuan arkeologi yang menunjukkan bahwa papan senet seringkali ditemukan di makam para bangsawan dan Firaun. Menurut teori ini, permainan senet mungkin telah menjadi representasi simbolis dari perjalanan jiwa melalui dunia bawah menuju kehidupan setelah mati. Kota-kota di papan permainan dianggap mewakili berbagai tahapan yang dilalui jiwa, dengan tantangan dan ujian yang harus diatasi untuk mencapai kehidupan abadi. Fakta bahwa senet ditemukan di makam menunjukkan bahwa permainan ini bukan sekadar hiburan, tetapi memiliki makna spiritual dan ritual yang mendalam. Teori evolusi fungsi spiritual. Teori ini menggabungkan kedua teori sebelumnya. Permainan senet mungkin awalnya merupakan bentuk hiburan, tetapi seiring waktu, fungsi dan maknanya berkembang menjadi lebih religius dan simbolis. Ada indikasi bahwa selama dinasti ke-18 sekitar tahun 1550 sampai tahun 1292 sebelum Masehi, senet mulai lebih kuat dikaitkan dengan alam baka dan perjalanan spiritual. Pada masa ini, gambar-gambar permainan senet seringkali ditemukan bersama dengan ikonografi terkait kepercayaan Mesir tentang kehidupan setelah mati. Contohnya, dalam banyak ilustrasi, dewa-dewa atau roh digambarkan bermain senet, yang menegaskan bahwa permainan ini memiliki peran penting dalam ritual religius. Teori pengaruh luar. Beberapa ahli juga mengusulkan kemungkinan bahwa permainan senet bisa saja dipengaruhi oleh atau memiliki hubungan dengan budaya-budaya lain di kawasan timur dekat kuno.
mengingat Mesir merupakan bagian dari jaringan perdagangan dan budaya yang lebih luas. Mesopotamia, misalnya, memiliki permainan papan sendiri yang dikenal sebagai permainan kerajaan Ur, yang memiliki kesamaan dengan senet dari segi prinsip dasar dan aturan. Meskipun bukti langsung tidak ada kemungkinan bahwa interaksi antar budaya bisa mempengaruhi penciptaan atau penyebaran permainan senet. Teori kepercayaan terhadap Dewi Mat. Salah satu konsep kepercayaan Mesir kuno adalah keseimbangan kosmik, atau Mat, yang diatur oleh Dewi Mat. Beberapa ahli berpendapat bahwa senet mungkin juga terkait dengan gagasan ini, di mana permainan menjadi simbol perjuangan antara kebaikan dan keburukan, atau kekacauan, dan tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan atau harmoni, sesuai dengan prinsip Mat. Di dalam permainan, pemain harus melewati berbagai rintangan yang melambangkan tantangan spiritual, yang sesuai dengan gagasan tentang penyeimbangan kehidupan dan kematian, serta keadilan kosmis. Bukti arkeologisnya ada pada papan permainan senet tertua, yang ditemukan berasal dari 3500 sebelum Masehi, ditemukan di makam Mesir kuno. Artefak ini menunjukkan bahwa permainan tersebut sudah dimainkan pada zaman prasejarah Mesir, dan terus populer hingga berabad-abad kemudian. Banyak papan senet ditemukan di makam Firaun seperti Tutankhamun, menandakan popularitasnya di kalangan elit Mesir. Asal-usul senet tampaknya berakar dalam budaya Mesir kuno, baik sebagai hiburan maupun alat simbolis untuk menggambarkan perjalanan jiwa. Permainan ini mencerminkan pandangan Mesir tentang kehidupan, kematian, dan kehidupan setelah mati. Kesimpulan, senet tidak hanya sekadar permainan, ia merupakan cerminan kompleks dari budaya, filosofi, dan spiritualitas Mesir kuno. Permainan ini tetap menjadi objek penelitian yang menarik bagi arkeolog dan sejarawan, memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat kuno memahami kehidupan, kematian, dan perjalanan spiritual. Itulah permainan dari Mesir kuno yang bernama senet. Unik sekali ya. Jangan lupa like kalau kamu suka konten ini. Komen apa yang kamu pikirkan. Dan subscribe agar selalu dapat update dari Game Changer.